Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah apa yang dilakukan dua remaja ketika perang Badar di zaman Rasulullah SAW. Kisah ini termaktub dalam kitab Risalatun ila Syababil Ummah. Kedua pemuda yang masih belia ini mempunyai kisah hidup yang tidak pernah terpikir atau terbesit di dalam benak siapapun. Pertama adalah Mu'az bin Amr bin Jamuh, usianya baru 14 tahun. Sementara yang kedua adalah Muawiz bin Afra, usianya baru 13 tahun. Akan tetapi, dengan penuh antusias, keduanya bergegas ikut serta bergabung bersama pasukan kaum muslimin yang akan berangkat menuju lembah Badar. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menuturkan, pada perang Badar, saya berada di tengah-tengah barisan para mujahidin. Ketika saya menoleh, ternyata di sebelah kiri dan kanan saya ada dua orang anak muda belia. Seolah-olah saya tidak bisa menjamin mereka akan selamat dalam posisi itu. Sahih Al-Bukhari. Abdurrahman bin Auf sangat heran melihat keberadaan kedua anak muda belia ini di dalam sebuah peperangan yang sangat berbahaya, seperti perang Badar. Abdurrahman merasa khawatir mereka tak akan mendapatkan bantuan atau pertolongan dari orang-orang di sekitar mereka berdua, disebabkan usia keduanya yang masih muda. Lalu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya dengan penuh takjub. Tiba-tiba salah seorang dari kedua pemuda ini berbisik kepada saya, "Wahai paman, manakah yang bernama Abu Jahal?" Pemuda yang mengatakan hal ini adalah Mu'az bin Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Ia berasal dari kalangan Ansar dan dirinya belum pernah melihat Abu Jahal sebelumnya. Pertanyaan mengenai komandan pasukan kaum musyrikin, sang zalim penuh durjana di kota Makkah dan fir'unnya umat ini, menarik perhatian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Lantas beliau pun bertanya kepada anak muda belia tadi, "Wahai anak saudaraku, apa yang hendak kamu lakukan terhadapnya?" Mu'az bin Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendapat berita bahwa ia adalah orang yang pernah mencaci maki Rasulullah SAW. Demi Allah yang jiwa saya dalam genggamannya, jika saya melihatnya, pupil mata saya tidak akan berkedip memandang matanya, hingga salah seorang di antara kami terlebih dahulu tewas atau gugur." Sang pemuda belia itu menjawab dengan jawaban yang membuat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tak habis pikir. Betapa kokoh dan kuatnya sikap anak muda belia ini, seorang anak muda belia yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Ketika ia mendengar bahwa ada orang yang mencaci maki baginda Rasulullah SAW di kota Makkah, yang jaraknya hampir 500 km dari tempat tinggalnya, bara api kemarahan berkobar di dalam hatinya, dan semangat ingin membela baginda Rasulullah SAW membara di dalam jiwanya. Ia pun berikrar untuk melakukan sesuatu yang bisa membela keyakinan, harga diri, dan tempat-tempat suci agamanya. Dan kesempatan itu datang kala perang berkecamuk, yakni ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa Abu Jahal menuju lembah Badar. Maka ia pun berikrar bahwa ia sendiri yang akan membunuhnya. Sungguh, pemuda belia ini benar-benar bersumpah bahwa jika ia melihat Abu Jahal, maka ia tidak akan membiarkannya begitu saja, hingga salah seorang dari mereka meninggal dunia. Ia tidak merasa cukup hanya dengan tercapainya cita-cita ikut serta dalam perang Badar dan melakukan tugas mulia yang dibebankan kepadanya. Tidak merasa cukup hanya dengan memenuhi mimpinya dengan membunuh seseorang dari pasukan kaum musyrikin saja. Akan tetapi, yang menjadi ambisi utamanya, impian masa depannya, target dan tujuan hidupnya adalah ia harus membunuh si durjana dan si zalim ini, yaitu Abu Jahal. Meskipun tebusannya, ia akan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menuturkan, seorang pemuda belia yang lain, yaitu Muawiz bin Afra radhiyallahu anhu, menghentak saya dan mengatakan hal yang serupa.
Lalu Abdurrahman melanjutkan kisahnya. Tiba-tiba saja saya melihat Abu Jahal berjalan di tengah-tengah kerumunan orang ramai. Saya berkata, "Tidakkah kalian melihat orang itu? Ia adalah orang yang baru saja kalian tanyakan kepadaku." Sekarang mari kita simak bersama penuturan Mu'adz bin Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu ketika ia menggambarkan situasi yang sangat menakjubkan tersebut, seperti yang terdapat dalam riwayat Ibnu Ishaq dan di dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad. Mu'adz bin Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu menuturkan, "Saya mendengar kaum musyrikin mengatakan, tidak seorang pun dari pasukan kaum muslimin yang dapat menyentuh Al-Hakam, yaitu Abu Jahal. Saat itu, Abu Jahal berada di tengah-tengah kawalan ketat laksana pohon yang rindang. Abu Jahal, sang komandan terkemuka dari bangsa Quraisy, datang dalam iring-iringan para Al-Gojo dan orang-orang kuat laksana hutan lebat. Mereka melindungi dan membelanya. Ia adalah simbol kekufuran dan komandan pasukan perang, sehingga sudah pasti jika pasukan batalion terkuat di kota Makkah dikerahkan untuk melindungi dan membelanya. Di samping itu, kaum musyrikin juga saling menyerukan, 'Waspadalah, jangan sampai pimpinan dan komandan kita, yaitu Abu Jahal, sampai terbunuh.' Mereka mengatakan, tidak seorang pun musuh yang dapat menyentuh Abul Hakam, yaitu Abu Jahal. Meskipun Abu Jahal dilindungi sedemikian rupa dan pengawalannya begitu ketat, namun hal itu tak menghalangi Mu'adz bin Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu untuk tetap membulatkan tekadnya, melaksanakan tugasnya, serta merealisasikan cita-cita suci di dalam hidupnya. Mu'adz bin Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu menuturkan, "Ketika saya mendengarkan perkataan itu, saya pun semakin membulatkan tekad. Saya memfokuskan diri untuk mendekatinya. Ketika tiba waktunya, saya langsung menghampirinya dan memukulkan pedang kepadanya, hingga setengah kakinya terputus." Mu'adz bin Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya. Pada perang itu, yaitu perang Badar, anaknya Abu Jahal, yakni Ikrimah, pada waktu itu ia masih musyrik, menebas lengan saya dengan pedangnya hingga hampir terputus dan hanya bergantung pada kulitnya saja. Pada hari itu, saya benar-benar berperang seharian penuh. Tangan saya yang hampir terputus itu hanya bergelantungan di belakang. Dan ketika ia menyulitkan saya pun menginjaknya dengan kaki. Lalu saya tariknya hingga tangan saya terputus. Anak muda lainnya, yaitu Muawiyah bin Afra radhiyallahu anhu, melintas di hadapan Abu Jahal yang sedang terluka parah. Ia pun menebasnya dengan pedang, kemudian membiarkannya dalam keadaan tersengal-sengal dengan nafas terakhirnya. Setelah Abu Jahal dibuat tidak berdaya oleh kedua anak muda itu, maka anggota pasukan senior, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun datang untuk menghabisi nyawa Abu Jahal. Kedua anak muda itu lalu menjumpai Rasulullah SAW sambil berkata, "Saya telah membunuh Abu Jahal, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kalian telah menghapus bercak darah yang menempel pada pedang kalian?" Mereka berdua menjawab, "Belum." Maka beliau SAW melihat kedua pedang pahlawan cilik tersebut. Lantas beliau bersabda, "Kalian berdua telah membunuhnya." Demikian kisah heroik Islami dua anak muda, dua mujahid cilik perang Badar, yaitu Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Muawiyah bin Afra, yang tanpa rasa takut berhasil menghabisi Abu Jahal. Di sisi lain, ini juga menunjukkan penghinaan kepada Abu Jahal yang meregang nyawa di tangan mujahid cilik Islam. Semoga kisah ini menjadi motivasi dan inspirasi anak-anak muda Islam masa kini dalam berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.